Anu nggak ya? Ih, eh, kedengeran kan aku? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C5 akan membahas mengenai kenegaraan dalam perspektif Islam itu bagaimana. Kemudian anggota kita ada 4 orang, yaitu Muhammad Raka Nugraha, Nafis Azza Sesalbila, Sekar Langgita Ramadhani, Syasfa Najwa Rizka Siregar. Hari ini kami akan membahas mengenai 3 inti topik, yaitu yang pertama ada Islamic State, yang berarti bahwa kami akan membahas bagaimana konsep negara dalam Islam itu sendiri. Kemudian ada tujuan kebijakan politik luar negeri dalam Islam, yang akan membahas mengenai apa sih goal yang diinginkan oleh sebuah negara Islam dalam hal interest luar negerinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana negara Islam memperoleh politik luar negerinya, yang pada dasarnya akan dibagi menjadi 2, yaitu diplomasi dan perang. Seperti itu. Dan berikutnya adalah mengenai the Islamic State. Baik, saya akan membahas mengenai the Islamic State. Jadi, negara dalam sudut pandang Islam itu didirikan atas asas atau prinsip dengan disandarkan kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi, yang mana hal tersebut menjadi keyakinan dari diri seorang Muslim sejati. Nah, adapun secara teori, negara Islam dimaknai sebagai negara Allah dan umat Islam sebagai partai Allah atau Hizbullah. Partai Allah ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 56 dan juga surat Al-Mujadalah ayat 22 sebagai keberpihakan seseorang kepada umat muslim yang tulus, termasuk golongan Allah, dan juga menjaga loyalitasnya untuk kepentingan Islam. Nah, negara Islam menurut ahli hukum Islam menekankan 3 ciri utama, yaitu komunitas muslim atau milla, kedua yaitu hukum Islam atau syariah, dan juga yang terakhir kepemimpinan komunitas muslim atau khalifah. Hukum Islam sangatlah dijunjung tinggi dalam sistem politik negara Islam. Oleh karena itu, kepala negara diharuskan untuk dapat mengimplementasikan hukum yang mana hukum tersebut diterapkan pada tatanan pemerintahan yang kepala negara tersebut pimpin. Lalu kemudian kewenangan seorang pemimpin hanya membuat undang-undang yang lebih rendah dari hukum asal, yaitu hukum asal As-Sunnah, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan nantinya bersama dengan Badan Penasihat atau Syuro untuk berkonsultasi dalam merumuskan undang-undang bawahan. Akan tetapi tidak ada keterikatan antara Badan Penasihat dan juga kepala negara. Pemimpin dalam Islam disebut sebagai khalifah atau penerus Nabi dan juga disebut sebagai imam, di mana keputusan pemilihannya harus melalui pengukuhan atau persetujuan baiat. Umat Islam diwajibkan untuk tunduk terhadap khalifah dengan mempertimbangkan janji yang telah ia buat sesuai dengan hukum Islam. Secara teoritis, dalam negara Islam kekuasaan tidak berada di tangan kepala negara atau parlemen, bahkan rakyatnya. Kedaulatan tertinggi hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan satu-satunya prinsip yang berlaku dalam negara Islam ialah supremasi hukum Islam. Dengan demikian, konstitusi Islam memiliki 2 lembaga penting, yaitu eksekutif dan juga yudikatif. Dan adapun lembaga legislatif tidak menjadi unsur penting karena peraturan perundang-undangan telah dibuat oleh Allah di dalam Al-Quran untuk dilaksanakan oleh kepala negara dan juga nantinya akan berkonsultasi dengan Badan Perwakilan Rakyat. Demikian dari saya lanjutkan. Saya kembalikan kepada Raka. Oke, berikutnya kami akan membahas mengenai kebijakan politik luar negeri dalam perspektif Islam itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tujuan kebijakan politik luar negeri dalam Islam. Secara umum, tujuan kebijakan politik luar negeri adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, mendukung dan memperjuangkan kepentingan suatu negara, menjaga perdamaian dan keamanan, serta menyelesaikan berbagai masalah dengan negara lain.
yang mana hal ini dilaksanakan dengan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utama kebijakan politik luar negeri ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Dengan adanya pemerintah yang mendukung syariah, maka akan tertegakkanlah al-din dan berterusanlah segala urusan manusia. Tujuan kebijakan luar negeri juga merupakan fungsi dari proses di mana tujuan pemerintah ditetapkan. Tujuan ini dipengaruhi oleh tujuan masa lalu dan aspirasi masa depan. Tujuan kebijakan luar negeri dibagi menjadi tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang mana pada dasarnya, tujuan jangka panjang politik luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan. Tujuan politik luar negeri juga merupakan gambaran keadaan dan kondisi suatu negara di masa depan, yang mana pemerintah melalui pembentukan kebijakan nasional dapat memperluas pengaruhnya ke negara lain, yaitu dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Tujuan kebijakan luar negeri ini dapat bersifat konkret dan abstrak. Pada saat yang sama, tujuan kebijakan luar negeri dapat bersifat jangka panjang dalam periode tertentu dan juga bersifat sementara dan berubah tergantung pada kondisi waktu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, kemudian poin terakhir yang akan kami sampaikan adalah bagaimana cara negara Muslim itu memperoleh tujuan politik luar negerinya. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mencapai tujuan politik luar negeri dalam Islam. Nah, salah satu alat utama untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri menurut syariat Islam itu adalah diplomasi. Diplomasi ini dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik luar negeri melalui cara-cara damai. Nah, negara Islam ini terlibat dalam dialog dan negosiasi dengan negara lain untuk menyelesaikan konflik, membangun aliansi, dan mempromosikan saling pengertian dan menghormati. Nah, praktik diplomasi ini pun telah dilakukan sejak zaman Rasulullah dan pada masa kekhalifahan. Jika kita merujuk pada artikel The Concept of State in Islam yang ditulis oleh Justice Javed Iqbal, dapat dilihat bahwa para khalifah ini mengirim utusan-utusannya ke wilayah lain untuk melakukan negosiasi dan berdiplomasi. Maka dari itu, diplomasi merupakan salah satu cara terbaik untuk mencapai tujuan yang diajarkan Islam untuk mencapai tujuan politik luar negeri. Adapun yang kedua yaitu perang. Nah, perang ini tuh sebenarnya merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan politik luar negeri juga. Namun dalam konsep negara Islam, perang ini dianggap sebagai pilihan terakhir dan hanya diperbolehkan untuk membela diri atau membela orang yang tidak bersalah yang ditindas atau diserang. Dan dalam melakukannya tentunya tuh harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Contohnya, kembali merujuk kepada artikel The Concept of State in Islam, dapat dilihat bahwa konteks diplomasi perang, dalam konteks ini, khalifah atau penguasa suatu negara Islam ini akan bertanggung jawab untuk membuat keputusan-keputusan strategis mengenai kekuatan militer dan negosiasi diplomatik. Jadi tidak bisa seenaknya gitu. Dan tujuannya untuk melindungi kepentingan negara, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam sambil juga berupaya meminimalkan kerugian bagi warga sipilnya. Maka tujuan politik luar negeri ini merupakan kepentingan juga kan dari suatu negara. Nah, dapat dicapai melalui diplomasi perang juga, namun dengan syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Sekian dari saya kembalikan ke Raka. Terima kasih. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu konsep kenegaraan yang dibawakan oleh umat Islam ini sesungguhnya memiliki beberapa perbedaan yang mencolok. Salah satunya adalah berupa peraturan, yaitu peraturan yang diimplementasikan di negara-negara Muslim itu memiliki acuan yang sangat pasti, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Serta pemimpin negara Islam juga tidak diperbolehkan untuk menciptakan peraturan atau undang-undang yang dirasa akan lebih kuat atau lebih masif dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam juga diwajibkan untuk mematuhi pemimpin yang telah terpilih di sebuah negara Islam. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara pada dasarnya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara Islam juga memperhatikan kepada interest luar negerinya atau kebijakan luar negerinya yang acuan yang dimiliki oleh negara Islam
pada saat merumuskan kebijakan luar negeri tentu saja akan kembali ke hukum syariat Islam itu sendiri. Dan tujuan yang dimiliki oleh negara Islam pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun kembali negara Islam atau Darul Islam. Nah, dalam Islam sendiri terdapat dua cara untuk memperoleh kepentingan luar negerinya. Instrumen utama dan yang paling diutamakan adalah negara Islam akan menggunakan diplomasi dalam rangka untuk mendapatkan interest yang mereka inginkan. Diplomasi merupakan langkah untuk mendapatkan kepentingan luar negeri dengan cara yang relatif damai dibandingkan cara lainnya. Hal ini dikarenakan diplomasi mementingkan tidak hanya goal, tetapi juga hubungan antar kedua negara, sehingga hasil yang akan muncul di akhir nanti merupakan hasil yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian terdapat langkah terakhir ya yang akan digunakan oleh negara Islam ketika diplomasi itu tidak berhasil, yaitu perang. Akan tetapi perang sendiri juga terdapat beberapa etika di dalamnya. Perang hanya diperbolehkan ketika negara Islam berhadapan dengan ancaman serangan musuh, atau ketika sekutu negara Islam itu diserang oleh musuh itu sendiri. Dan instrumen ini pun terdapat beberapa etika yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya adalah menawarkan untuk menyelesaikan konflik sebelum eskalasinya sampai ke perang tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.